Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman sekalian. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi sudah berkembang sangat pesat sampai detik ini. Kita tidak tahu teknologi apa yang bahkan sedang berkembang saat kita menonton video ini. Nah, tapi satu hal yang pasti, saya akan mengajarkan kepada teman-teman salah satu aplikasi editing yang bisa kita lakukan di rumah, bahkan ketika kita sedang baring, yaitu aplikasi Canva. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan warna. Kali ini saya akan memberikan warna biru ya. Lalu kita akan masukin foto ya. Di sini foto yang ambil dari Google, yaitu foto rektorat Unri ya. Lalu kita paskan dengan ukuran frameworknya ya. Kali ini saya akan bikin 1080 x 1080, yaitu ukuran 1 feet Canva. Lalu ini kita taruh di bawah agar dia menjadi latar belakang ya. Nah, kita pas-paskan dengan garisnya, lalu kita transparansikan agar warna birunya tetap terlihat dominan begitu ya. Nah, sudah kita transparansi, dan kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan membuat contoh seperti itu yang di atas tadi. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan membuat yang di samping-samping itu ya, agar dia mempercantik teman-teman. Jadi seolah editan kita ada bingkainya seperti itu. Lalu kita bisa ubah warnanya menjadi warna putih agar terlihat lebih ngejreng warnanya. Lalu kita duplikatkan, kita taruh di sebelahnya agar seperti tadi, agar editan kita terlihat seperti ada bingkai teman-teman. Jadi kan terlihat cantik. Nah, kita buat seperti yang di atas itu teman-teman. Kita buat semirip mungkin ya. Nah, lalu untuk logo kita bisa ambil foto-fotonya dari Google, entah itu logo Tuturi, logo Unri, logo Unggul, Bulu, Humas, dan lain-lainnya. Kita bisa ambil dari Google. Semuanya tersedia di Google ya teman-teman. Nah, agar kerja kita lebih nyaman, kan itu ketika kita select semuanya ya, maka kita akan mengunci beberapa elemen, yaitu elemen background, elemen foto, dan juga elemen bingkai ini teman-teman, agar tidak mengganggu kerja kita nanti. Nah teman-teman, ternyata bingkai kita kegedean ya, jadi saya kecilin. Nah, terus kita mau bikin latar belakang yang di belakang itu ya, yang di belakang logo-logo itu, kita ambil di bentuk. Kita ambil yang persegi yang ujungnya agak sedikit agak sedikit melengkung. Lalu kelengkungannya bisa kita atur teman-teman ya. Ini kita atur, kita ganti warnanya dulu, dan kita cocokkan sepanjang ininya. Tadi saya udah ambil ya foto-fotonya, saya copy sih dari atas. Nah, terus saya taruh di belakang. Kita atur posisinya menjadi di belakang logo-logo. Nah, jadi dia jadi bingkai logo-logonya ya teman-teman. Lalu kita ambil elemen yang sama untuk bikin yang international webinar ya teman-teman. Kita atur kelengkungannya menjadi lebih tajam. Nah, itu kira-kira udah lumayan lumayan tajam tapi masih tumpul gitu. Lalu kita sesuaikan ya untuk bikin yang itu. Nah, itu international webinar itu. Nah, kita akan kecilkan, kita cocokkan, pokoknya kita cocokin lah gitu ya. Nah, terus dia kan ada kayak itu garis luarnya tuh ya, sama ada kayak ada bayangan gitu. Nah, gimana caranya? Kita tekan elemennya, terus kita bikin yang ini, yang ada gaya garis tepi, terus kita taruh garis tepinya, terus kita atur deh mau setebal apa gitu garis tepinya. Kita lihat-lihat dari jauh, dari dekat gitu ya. Nah, kira-kira garis tepinya ukuran 4 udah lumayan kok, tuh kan udah kelihatan. Nah, untuk bikin bayangan kita copy elemen yang sama, kita hilangin garis tepinya, terus kita ganti warnanya menjadi yang lebih gelap teman-teman. Nah, seperti itu. Terus seperti yang tadi, kita atur posisinya ke belakang. Nah, jadi kayak ada bayangan kan teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kita atur-atur dia supaya jadi kayak bayangan dari elemennya ya. Nah, terus untuk menambahkan tulisan international webinarnya, kita tekan aja di elemennya, terus kita tulis international webinar. Nah, sudah, kita atur fontnya agar menjadi sedikit kita atur fontnya ya sesuai yang kita inginkan, dan kita besarkan sedikit fontnya seperti itu. Kira-kira satu elemen itu segitu ya teman-teman.
Terus kita ubah warna fontnya dengan select yang A, yang itu yang warna font itu, jangan yang ini. Kalau kita pilih yang itu nanti dia latar belakangnya, jadi kita pilih yang ada huruf A nya, kita ganti jadi warna ini yang lebih gelap gitu ya. Nah, jadi persis kan kayak gitu. Nah, cara membuat ini judul besarnya teman-teman, kita ambil ke teks ini, terus tambahkan judul, baru kita ketik. Misal kita ketik apa ya, contohnya cara menggunakan kan, enggak deh, kan internasional. Jadi how to operate Canva gitu kali ya, how to operate Canva. Nah, kira-kira kayak gitu ya, how to operate Canva. Terus kita ini warnanya kita ubah jadi warna kuning agak oranye gitu. Terus kita atur barisnya agar dia menjadi lebih dekat ya tulisan Canva-nya. Nah, terus kita bisa atur kira-kira kayak gini ya, lebih bagusnya, lebih cocok daripada yang tadi. Nah, terus kita atur dia di tengah, kita kecilin sedikit, kita atur lagi dia di tengah. Nah, lalu kita ubah fontnya jadi Montserrat, saya pakai yang Montserrat ya. Nah, lumayan mirip lah ya teman-teman. Nah, lalu untuk agar dia menjadi lebih timbul, kita bisa pakai efek timbul, jadi dia kayak lebih kelihatan gitu teman-teman. Nah, bisa juga kita pakai efek yang kerangka, kita ubah warnanya jadi kayak ada kerangkanya gitu. Terus ada yang berongga, kita bisa atur ketebalannya. Ada yang bayangan seperti ini, tapi saya akan menggunakan yang timbul teman-teman ya. Nah, kita atur ya ini ya sampai dia dirasa kelihatan gitu ya. Kita lihat dari jauh tuh kan udah lumayan mirip lah ya teman-teman. Nah, untuk bikin fotonya ya seperti yang itu, kita bisa ambil di elemen, lalu kita ketik bingkai teman-teman. Ini adalah bingkai foto ya, jadi kita tinggal masukin fotonya. Terus ada banyak pilihan, tapi kita akan ambil yang bulat. Nah, yang kayak begini, ini masih template-nya ya teman-teman. Jadi dia nanti kita tinggal tempelin foto gitu. Nah, kita doublein, kita copy, kita duplicate. Terus kita tinggal ambil deh gambar, contohnya ini gambar abang-abang ini, terus ada gambar kakak-kakak ini, contohnya mereka berdua jadi narasumbernya gitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu dulu ya teman-teman. Lumayan mirip untuk yang lainnya, saya rasa di lain hari karena waktu kita sudah tipis ya teman-teman ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, untuk belajar Canva kita harus otak-atik tools yang ada di samping ini, yang ada di atas. Kita cari tahu kegunaan sesuatu teman-teman agar kita bisa lebih paham mendalam lagi tentang Canva. Nah, gimana teman-teman? Semoga pada paham ya sama penjelasannya. Mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya dikarenakan waktu kita yang singkat. Lebih dan kurang saya tutup. Dadah.